Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والدعاء إلى الهدى والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Hadirin yang saya muliakan karena Allah, mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kemuliaan bagi diri kita. Kalau mau mengukur seberapa mulia diri kita, itu bukan dengan uang. Seberapa mulia diri kita bukan dengan jabatan. Bertahannya uang dan jabatan, seberapa lamanya, itu tergantung bagaimana kita memposisikan keduanya sesuai dengan apa yang kita pelajari dari kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, setinggi apapun jabatan Anda, tidak akan bertahan lebih daripada hembusan nafas terakhir Anda kalau tidak mengikuti cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin kenal seseorang dengan Nabi, maka semakin kenal Nabi dengan orang itu. Semakin senang seseorang kepada Nabi, semakin senang Nabi kepada orang itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kemuliaan kita sangat ditentukan seberapa ma'rifatnya kita, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek beliau Abdul Muttalib, ketika mendapat kabar bahwa putranya Abdullah memiliki seorang anak laki-laki, sammahu Muhammadan, maka diberikan nama Muhammad, menunjukkan kepada kecerdasan daripada Abdul Muttalib, karena menggunakan sighat rubaiyah, hammada yuhammidu, maka jadilah Muhammada. Kalau hamida yahmadu, Ahmad, Mahmud, ahmada yuhmidu, Ahmad. Kalau hamida yahmadu, Mahmud. Namun karena kecerdasannya, maka dinamakanlah Muhammad, yang artinya selalu terpuji, berulang-ulang. Ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, mengapa kamu namakan orang ini, anak ini, tidak dengan nama kakek-kakek kita? Nama kakek-kakek kita nggak jelek, tapi kenapa kamu namakan Muhammad? Supaya makhluk yang ada di bumi dan juga yang ada di langit memujinya. Itu alasan Abdul Muttalib. Dan kalau kita baca kitab-kitab sejarah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan memang ada 7 orang yang dinamakan Muhammad sebelum wiladahnya atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7. Namun 7 orang ini dinamakan Muhammad karena sempat sempat melihat kepada teks agama dari bangsa Yahudi dan Nasrani bahwa nanti akan ada nabi yang namanya Muhammad. Maka ya mereka berusaha untuk menjadi anaknya itu supaya jadi nabi gitu, dinamakan Muhammad. Beda dengan Abdul Muttalib yang memang ummi. Nahnu ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kami adalah orang-orang yang buta huruf, tidak menulis dan juga tidak berhitung. Dan Abdul Muttalib ini orangnya tinggi besar, kulitnya putih, tampan.
Kita bisa bayangkan Abu Lahab aja ganteng. Jadi kalau dibilang Abu Lahab tuh jangan di pikiran kita Abu Lahab itu jelek. Abu Lahab itu kulitnya glowing. Talahaba ya talahabu itu maknanya berpendar. Artinya kalau terkena cahaya glowing. Kalau kita kan minyakan, beda. Kalau dia glowing. Jadi nggak mesti orang yang kulitnya glowing baik gitu. Nah, Abdul Muttalib ini orang yang cerdas, tinggi besar, wibawa. Bahkan ketika Abrahah al-Ashram menyita 200 ontaknya, pertama kali face to face dengan kakeknya Nabi, di dalam hatinya itu ada tersimpan rasa takut. Bagaimana seandainya laki-laki yang gagah ini mengusir saya? Lau qala lan sahabtu. Kalau dia ngomong minggat lo, gue bakal minggat. Ibaratnya begitu. Tapi kata Abdul Muttalib enggak. Saya datang ke sini untuk unta saya. Kata Abrahah sambil mengejek, "Dhanantuka akilan." Saya tadinya mengira kamu itu orang yang berakal. Kenapa kamu mengira saya sekarang enggak berakal? Saya kira kamu menyuruh saya minggat dari sini, tapi kamu malah minta unta. Seandainya kamu meminta saya untuk tidak menyerang Ka'bah, maka Ka'bah itu tidak akan saya serang. Oh, kalau itu fa inna lil bait rabban yahmi. Kalau rumah yang itu mahallu nadharillah, itu saya punya Tuhan selalu ngawasin. Jadi apa yang mau kamu buat ya silakan aja buat gitu. Sampai akhirnya Allah turunkan bala bantuan dari burung ababil. Zaman sekarang ababil disingkat jadi ABG labil. Nah, ini kacau juga nih. Ya, wal iyazubillah zaman sekarang ini. Walhasil Nabi SAW adalah orang yang sangat istimewa, sangat mulia. Siapapun orang yang berkaitan dengan Nabi, meskipun lebih tua umurnya, sebenarnya dia yang mengambil keberkahan dari Nabi. Ketika paman beliau Abbas ditanya misalkan, "Huwa akbar am anta?" Mana yang lebih besar? Kamu apa Muhammad? Huwa akbar walakin wulidtu qablah. Lihat bahasanya. Dia lebih besar dari saya. Hanya saya lahir duluan. Ini saking hormatnya, saking respeknya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi itu harus iltimas barokah. Begitu juga Siti Khadijah, lebih tua dari Nabi, 15 tahun umurnya di atas Nabi. Tapi bukan Nabi yang ngambil berkahnya Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah ngambil berkah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang di dalam ilmu tasawuf yang sudah sering kita bahas, al-ibratu biman sadaq la biman sabaq. Kemuliaan itu tidak serta-merta ditentukan oleh siapa duluan, namun siapa yang benar meskipun datang belakangan. Wa hakadha. Shallu ala Nabi Muhammad. Naam. Wa fit tasi'ah min umrihi safara ma ammihi Abi Thalib ila Syam. Maka pada saat umur 9 tahun Nabi itu safar dengan pamannya Abu Thalib ke Syam. Wa ra'ahu Bahira ar-rahib fa'arafahu. Maka pendeta Bahira itu melihat Nabi, tahu ini akan jadi seorang Nabi dan Rasul. Disuruh pulang, takut ada apa-apa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dia juga pasti tahu ini Nabi bakal dijaga. Ini Nabi nggak akan pernah disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya sampai syariatnya tuntas dan lunas. Allahumma qad ballaghtu fashhad. Sampai selesai syariat nggak bakal. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti akan jaga kamu. Itu jaminan untuk Nabi. Tidak akan pernah mati sampai syariatnya lunas.
wa hakadha. Tapi tetap syariat itu harus kita jalanin. Jadi ada syariat, ada hakikat. Syariatnya ya nyuruh Nabi pulang, nggak mungkin di jalan aja, ente nggak bakal ngapa-ngapa, petentengan, bagaimana itu? Ada Fulan dan Alan. Fulan bilang kita ini tawakaltu 'ala Allah cukup. Alan bilang tawakaltu 'ala Allah sambil bekerja. Alan kerja keluar. Fulan ngumpet di mihrab masjid. Biasanya tuh kalau di luar negeri orang datang masuk. Hal min sa'il, hal minal faqir, hal minal miskin. Ada enggak yang membutuhkan, Dia diam aja. Tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Hari pertama kagak makan. Hari kedua, hal minas sa'il, hal minal faqir, hal minal miskin, hal minal muhtaj. Ada yang butuh enggak? Ada apa? Orang pada ngumpul, dia ngumpet di mihrab. Iya begitu. Hari itu nggak makan. Hari ketiga datang lagi, hal minas sa'il, baru dia. Isyaratnya tuh. Isyarat dikasih. Maka temannya bilang, ternyata rezeki juga harus dicari meskipun dengan wa hakadha, ya. Wa kana umruha wa ba'd na'am wa fil khamisa wal 20 min umrihi safara fi tijarati li Sayyidah Khadijah. Umur 25 tahun, sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad SAW safar untuk membawa perdagangannya Siti Khadijatul Kubra. Wa ba'da ruju'ihi bi syahrain tazawwaja biha. Dan setelah pulangnya 2 bulan langsung dinikahin, nggak pakai lama. Di sebagian naskah disebutkan Nabi itu ngelamar kerjanya umur 20 tahun. Berarti selama 5 tahun tidak, apa itu kalau bahasa gitu, PDKT itu enggak tuh Nabi tuh. Kalau kita kan gimana nih orang BPJS, yang bening dikit kayaknya langsung digosok, ya. Jangan, apalagi kalau pakai cincin tuh haram. Nah di sini bahwa Nabi itu tidak pernah mengatakan perasaannya, tidak pernah mengungkapkan. Tapi akhirnya Siti Khadijah yang punya kawan namanya Nafisah binti Munabbih mendatangi Rasulullah. Ya Muhammad, kaifa idza du'ita ila baitin fihi syarafun wajahun wa malun. Muhammad, gimana kalau kamu itu diundang ke satu rumah, di rumah itu ada semuanya, harta ada, jabatan ada, pangkat kemuliaan ada. Maka Nabi langsung mengatakan, tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, pasti yang kamu maksud cuma Khadijah. Maka Nabi nggak pakai lama, langsung melamar Siti Khadijah melalui pamannya Abu Thalib. Na'am wa hakadha. Wa kana umruha 40 sanah. Umurnya beliau itu adalah 40 tahun, umur Siti Khadijah. Wa fil khamisati wa thalathina min umrihi ishtaraka ma'a Quraisy fi bina'il Ka'bah. Umur 35 Nabi ikut berpartisipasi membangun Ka'bah. Kalau kita lihat Nabi gitu ya, kita ini banyak dihijab dengan kemanusiaannya Nabi gitu. Bangun Ka'bah, gembala kambing, anak yatim, main-main juga waktu masa kecilnya. Kehijab kita itu dengan hakikatnya Nabi itu. Bahkan para sahabat aja nggak semuanya bisa melihat daripada hakikat Muhammadiyah itu. Ya kadang-kadang kita juga begitu. Dengan orang-orang soleh itu kita terhijab karena mereka makan dan minum sama kita. Kita terhijab dari kemuliaan orang-orang itu. Karena kita melihat orang-orang tersebut seperti kita. Kadang-kadang istri juga terhijab daripada kita gitu. Misalkan Ustadz Nu'man soleh kan di luar kan, tapi karena istrinya terhijab jadi salah. Padahal ini orang soleh banget ini, orang mulia. Begitu juga yang lagi ngomong sekarang nih, sama semuanya itu. Maka jangan sampai kita itu terhijab, minta disingkapkan hijab kita dari orang-orang soleh, supaya kita bisa melihat kesolehan mereka itu. Wa hakadha. Wa kana umruha 40 sanah.
Wa hakadha wa hakama bainahum fi wad'il hajaril aswad makanah. Dan Nabi ikut membantu di dalam menyelesaikan persengketaan peletakan hajar aswad. Kenapa hajar aswad kalau kita tawaf di sebelah kiri kita, padahal innan nabi yuhibbut tayamun fi tarajulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi suka apa, Pak? Menggunakan yang kanan. Tapi kalau hajar aswad kita tawaf di sebelah kiri. Karena supaya kata Syekh Zakaria itu lebih dekat dengan hati kita. Karena al-hajarul aswadu yaminullah fi ardih. Hajar aswad itu adalah bahasanya itu tangan kanannya Allah. Tangan kanannya Allah di dunia ini. Naam. Wa qad ishtahara baina qaumi bil khisalil mahmudah. Dan Nabi Muhammad SAW terkenal memang punya akhlak yang baik. Wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu. Dicintai dan dihormati oleh kaumnya. Hatta laqabuhu bil amin. Sampai dikasih gelar al-amin. Wa qad hafizahullahu min a'malil jahiliyah. Dan beliau itu dijaga dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kalau sebelum kenabian namanya irhasat. Kalau setelah nubuah namanya ismah. Wa hakadha wa ahabbal ibti'ad 'anin nas hina maqarabal arba'ina min umrih. Kalau sudah masuk 40 tahun maka menjauhkan diri dari manusia. Ini kebiasaan ahli Madinah begitu. Orang-orang di Madinah punya kebiasaan kalau sudah mau umur 40 tahun atau umur 40 tahun itu ditinggalin semua tuh urusan-urusan dunianya. Mereka bertahanus uzlah gitu ya. Ma nafa'an nasa mithlu uzlatin yadkhulu fiha maidana fikratin. Kata Imam Ibnu Athaillah, enggak ada yang lebih bermanfaat daripada kita beruzlah, kita menyendiri. Di situ kita bisa berpikir, bertafakur. Kadang-kadang Pak, kita ini harus tahu waktunya berhenti mikirin urusan dunia. Karena maqama bihi ghairuka lam takum bihi antari nafsika. Kalau Allah sudah bilang iya, iya, bilang enggak, enggak. Bagaimanapun kita pengen bikin apapun enggak bisa itu. Kita harus tahu itu. Harus tahu waktunya rehat. Harus tahu waktunya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan semuanya itu betul-betul pada mizanul maqadir. Takdirnya Allah bagaimana. Jangan akhirnya kita menjadikan target-target duniawi kita itu masuk ke dalam hati kita. Akhirnya kita jadi berantakan sendiri. Udah, apa yang kita nggak mampu emang udah begitu aja. Meskipun memang ada hal-hal yang harus kita usahakan, ada hal-hal yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Naam. Ini direkam sih. Kalau nggak direkam ceritanya panjang lagi nih. Ya. Wa habbal ibti'ad 'anin nas hina maqarabal arba'ina min umri wa kana yata'abbadu fi ghari Hira. Dan Nabi itu senang masuk ke Gua Hira. Semoga yang belum naik ke Gua Hira dikasih naik ke Gua Hira. Amin Allahumma amin. Ala dini jaddi Ibrahim, dengan tata cara beragama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyira wa nadhira. Ketika sampai umur 40, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira dan juga peringatan. Wada'iyan ilal haq, yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran, biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wasirajan munira, dan sebagai pelita serta penerang. Wa qad budi'al wahyu birru'ya as-sadiqah, fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqadatihi. Dan ada namanya mubtada'nya wahyu, permulaan wahyu. Jadi sebelum Nabi itu diangkat jadi seorang Nabi dan Rasul, mendapatkan nubuah, itu sudah mendapatkan pertanda gitu. Contohnya mimpi, kemudian jadi kenyataan pada saat bangunnya Nabi itu. Tsumma nazala alaihi ruhul amin. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam yang sayapnya itu ada 600. Nabi minta ngelihat, dibukakan 2 sayap, pingsan langsung. Itu timur dan barat tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Nabi minta dilihatkan, tolong kasih lihat saya bentuk kamu yang asli seperti apa. Dibukakan 2 sayap aja sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW pingsan. Kalau Nabi pingsan gimana kita kan begitu.
Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim. Dan diajarin sama Allah bagaimana caranya, kaifiatnya memberikan petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Al-kaifiyah ahammu minal madah. Jadi cara kita itu lebih penting daripada materi yang mau kita sampaikan. Cara kita itu lebih istimewa, lebih harus mendapatkan perhatian. Makanya Nabi dari kecil ditampilkan oleh Allah di depan kaumnya sebagai orang yang jujur dan gak pernah bohong, sebagai orang yang berkata-kata lembut, orang yang bersih, orang yang wangi, di dalam muamalahnya terpercaya. Seandainya kita mengikuti caranya Nabi, seandainya kita seperti itu sikapnya, insya Allah dalam hal apapun ya, meskipun pasti ada cobaan, namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pasti kita akan dijadikan pemenang lebih daripada yang lain. Kalau seandainya kita mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Arab qabla al-Islam musyrikin. Orang-orang Arab itu sebelum datangnya agama Islam, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya'budun al-asnam wa yuqaddisunaha. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka kasih warna. Kalau mereka mau sesuatu, mereka sembelih unta, mereka sembelih domba, darahnya mereka guyurkan ke berhala tersebut, kemudian mereka minta, gitu ya. Itu sebelum datangnya agama Islam. Wa kanu yaqtuluna auladahum, suka bunuh anak-anak mereka. Ya sama dengan orang-orang di Eropa juga begitu. Ya. Dulu sebelum datangnya agama Islam, khaufan minal ju' wal faqr, karena takut lapar dan takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq aw min imlaq. Jangan kamu bunuh, kata Allah SWT, anak-anak kamu gara-gara kamu takut miskin. Makanya Imam Ghazali itu seringkali dijadikan sandaran bagi orang-orang yang tidak mendukung kegiatan KB, karena dianggap KB tersebut adalah membunuh keturunan. Sementara Nabi sudah mengatakan tanakahu taktsuru fa ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikah, banyak-banyak punya anak, karena saya akan membanggakan kamu di hari kiamat. Gimana tuh supaya punya anak banyak? Kalau istrinya cuma satu kayaknya kan agak susah ya kita ini. Berarti gimana Pak? Solusinya bagaimana itu? Kenapa? Loh, solusi rasionalnya bagaimana? Nikah lagi. Tapi saya bilang itu dengan istri begini. Mi, Adam diciptakan untuk Hawa atau Hawa untuk Adam? Hawa untuk Adam. Jangan dibalik, Mi. Oke. Terus saya bilang lagi, laki-laki itu tidak mungkin dicintai kalau dia tidak punya duit. Betul nggak, Pak? Pak, benar nggak? Laki-laki itu tidak mungkin dicintai kalau tidak punya duit. Tapi jangan salah, saya bilang. Tapi jangan salah. Laki-laki di dunia jatahnya 4. Perempuan di dunia jatahnya sampai nanti di akhirat perempuan 1. Oh iya Pak, istri kita tuh jatahnya 1. Sampai bagaimanapun nih kita doang dia dapatnya. Ibaratnya lu lagi. Tapi laki-laki yang capek kerja, banting tulang, peras keringat kayak kita nih, ya salam. Iya dong, nanti nggak terbatas Pak, mau minta berapa dikasih, dan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Jadi supaya ngerti, jangan kebalik-balik. Kan udah saya bilangin, adegan paling berbahaya yang hanya boleh di sinetron, adegan suami takut istri. Itu berbahaya Pak, jangan sampai terjadi itu. Saya kalau lihat di internet itu ada adegan kayak begitu, itu ya Allah saya bilang itu. Aduh. Kadang-kadang orang mentertawakan itu, padahal nggak lucu. Itu biang kerok kerusakan negara di situ tuh. Ya. Kerusakan negara rusak gara-gara begitu. Nggak bisa gitu. Kita ini laki-laki. Nah, tapi laki-laki yang benar. Kalau laki-lakinya main game doang di rumah, ngapa-ngapain, jangan begitu. Laki-laki memang ditakdirkan untuk hebat. Laki-laki itu ditakdirkan untuk luar biasa. Meskipun jangan dibilang nanti saya tuh anti perempuan, wong istri saya perempuan. Ya,
Dan memang ada kitab namanya Al-Muhadditsat. Isinya itu 8.000 ulama hadis dari kalangan perempuan. Yang nulis Dr. Akram An-Nadwi. Dia Islamic Cambridge College. Ya, orang India, kebangsaan India, Muslim. Dia tulis itu, ada 8.000 ulama ahli hadis. Bukan Islam itu artinya membatasi, merestriksi perempuan untuk tidak menuntut ilmu agama, dan ini sudah kita fahami dengan wujudnya Siti Khadijah dan Siti Aisyah serta istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa yadfanuna banatahum wa yadfanuna banatihim wa hunna hayatun. Ini dikasih harokat tambah susah bacanya nih gua nih. Khasyiyatal 'ar wal 'aib. Khasyatal 'ar wal 'aib. Jadi karena takut aib. Jadi perempuan di zaman dulu itu dianggap sebagai aib. Kalau sama orang Islam itu perempuan sangat dimuliakan gitu. Perempuan sangat dimuliakan. Mahar kasih. Hak untuk menuntut talak dapat. Kemudian dimuliakan statusnya sebagai seorang ibu 3 kali harus lebih dimuliakan anak daripada bapak. Ya. Banyak sekali punya anak perempuan 2 atau 3, kalau kita urusin kita masuk surga gara-gara anak-anak perempuan. Yang disebut apa? Perempuan. Kata Nabi, kalau memberi kepada anak-anak samakan. Namun kalau saya diberikan kelebihan, pasti saya lebihkan kepada anak perempuan. Ya. Nah, kalau poligami, nah itu kajiannya panjang, Pak. Ya. Karena berkaitan dengan yang namanya perasaan. Ya, bagaimanapun wanita itu mengatakan ridha, tetap aja di dalam hatinya ada cenut. Ya, tapi siapa yang enggak begitu ya? Cenut itu bagian daripada kehidupan. Kan kita nggak mungkin resign gara-gara bos kita marah. Benar nggak? Dimarahin bos 1 kali resign nggak? Nah, enggak gitu kan. Itulah kehidupan. Wa kanu mutanafirin, mutasyajirin. Orang-orang Arab zaman dulu sebelum Nabi SAW itu bertengkar terus, terprovokasi terus, mutasyajirin, tercerai-berai. Yuharibu ba'duhum ba'da li'auhal asbab. Jadi kalau ada sebab sedikit aja mereka maunya bunuh-bunuhan. Itu sebelum datangnya Nabi SAW. Makanya kalau kita ngelihat ada orang berantem atau bunuh-bunuhan, li'auhal asbab, karena sebab yang sangat remeh, itu mewarisi sifat-sifat jahiliyah. Dan ada memang orang-orang begitu. Ada. Dulu waktu saya di Lampung tuh masih kecil saya tuh. Ada orang di depan pesantren kami, anak kecil juga, SMP gitu kan. Terus saya tanya, kenapa? Saya dari Palembang habis nusuk orang. Kenapa kamu nusuk orang? Karena saya selalu dibully. Terus ada lagi teman saya cerita di Palembang tuh. Jadi ada orang lagi main gaple, ya apa yang kita ekspektasikan gitu. Lingkungannya aja kita sambil main gaple, ada yang kentut. Siapa yang kentut? Dia. Yang kentut ditusuk pakai pisau, Pak. Set, serem banget, Pak. Kalau kayak begitu caranya orang bakalan mati semua tuh. Na'am hakadha. Ya. Maka beruntungnya orang-orang Arab itu, makanya kata Allah, al-arabu asyaddu kufra wa nifaq. Orang Arab zaman dulu itu kekufurannya itu paling tinggi dan kemunafikannya paling tinggi. Tapi kita tidak boleh benci kepada Arab, karena di surga bahasanya bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, Nabi kita orang Arab. Tapi bukan artinya orang Arab boleh seenaknya kepada non-Arab. Nabi nggak pernah ngajarin itu. Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa kalian itu lebih istimewa, maka kalian harus lebih begini-begini, kalian akan mendapatkan privilege begini. Enggak, kecuali ada beberapa orang yang diistimewakan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Seperti 10 orang yang dijamin masuk surga langsung binnas, pakai teks, fulan ini masuk surga, fulan masuk surga. Ka'ab bin Malik diampuni dosanya, langsung turun Al-Quran, binnas, teks. Namun secara umum tidak boleh itu. Ada orang Arab yang mengklaim bahwasanya kita lebih inferior. Itu memang terkadang terjadi gitu ya, kita tidak memungkiri itu gitu.
tidak memungkiri itu. Waktu kami di Australia juga sempat terjadi hal-hal seperti itu, bahwa orang dari Indonesia ini kadang-kadang dianggap sebelah mata. Padahal ternyata ketika diperdengarkan suaranya, qori dari Indonesia itu suaranya sangat luar biasa. Pada intinya Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk rasis. Dibuktikan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Sofiyah, menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Itu bukan dari ras Arab, Pak. Siti Sofiyah itu orang Yahudi dinikahin. Bayangin tuh. Posisinya begini, Pak. Ada orang Yahudi, kita perang sama dia nih ke Israel. Terus ada perempuan. Ya perempuan ini terus saya atas perintah Allah lah dinikahi. Terus kita nikah sama dia itu. Belum tentu, Pak, kita bisa. Tapi Nabi bisa. Kenapa? Ingin membumi hanguskan sifat rasis. Terus Nabi dikasih hadiah sama Mukaukis dari Mesir. Seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari perempuan itu Nabi punya anak namanya Ibrahim. Dinikahi sama Nabi Muhammad SAW. Badaan aslamat, setelah masuk Islam perempuan tersebut. Walhasil, inilah dakwah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang periode dakwah Nabi, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Ini kayaknya pada ngantuk banget nih. Ngantuk banget ya? Belum pada gajian ya? Masya Allah. Selamat. Habis duitnya? Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya sih, ngegaji orang-orang ini. Amin Allahumma amin. Iya. Ya, kita semua sama-sama berjuang, Saya minta doanya gitu. Karena saya lagi dikasih amanah, lagi akan diuji ya. Jadi kalau 2 bulan lagi, nggak nyampe ya, 1,5 bulan lagi lah, saya berhasil melalui ujian ini, maka kemungkinan saya tidak di Indonesia lagi. Untuk sesuatu yang lebih besar buat umat. Berat memang, sangat berat, taruhannya nyawa. Tapi untuk kemaslahatan umat yang lebih besar, ya harus dijalankan. Kadang-kadang nggak sanggup karena di luar ekspertisi, Pak. Gimana, Pak? Gini, Pak, pemain bola tiba-tiba disuruh main karambol, gimana tuh? Ya, nah kira-kira begitu deh. Tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Kita sama-sama berjuang, saya juga berjuang juga. Mohon doakan semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syau'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا الخاص من بلدان المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. دعوا فيه سبحانك اللهم وتحت في سلام واخر الحمد لله رب العالمين. هذا مني ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.